Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 7 semester genap tahun 2021. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah. Jangan lupa kalian mengisi daftar hadir yang telah disediakan. Baik, kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang ketentuan salat jamak qashar. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang salat jamak dan salat qashar, ya. Dan hari ini kita berbicara tentang salat jamak qashar. Nah, dari ketiga salat macam salat ini ya ada perbedaan, ya. Baik salat jamak, salat qashar maupun jamak qashar di dalam pelaksanaannya. Namun ya salat yang dijamak ya dan yang dikasar ya dan di jamak qashar tentunya adalah salat yang 5 waktu. Namun tidak semua salat yang 5 waktu bisa dijamak, bisa dikasar dan bisa dijamak qashar. Contohnya adalah salat subuh. Nah, salat subuh tidak bisa dijamak, tidak bisa dikasar dan tidak bisa dijamak qashar. Nah, sedangkan salat yang bisa dijamak itu 4 macam, ya, yaitu salat zuhur, salat asar, salat maghrib dan salat isya. Sedangkan salat yang bisa dikasar itu hanya 3, yaitu salat zuhur, salat asar dan salat isya. Nah, hari ini kita berbicara tentang salat jamak qashar. Nah, apa itu salat jamak qashar? Baik, yang pertama kita akan bahas pengertian salat jamak qashar. Nah, salat jamak qashar adalah salat fardu yang pelaksanaannya dijamak dan dikasar, baik dengan cara jamak takdim dan jamak takhir. Jadi, salat jamak qashar dapat diartikan yaitu 2 salat fardu yang dikerjakan satu waktu dengan cara meringkas rakaatnya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contoh, salat zuhur dan asar dikerjakan dalam satu waktu, apakah di waktu zuhur atau di waktu asar, yang rakaatnya masing-masing dikerjakan 2 rakaat. Nah, jadi ya pengertian salat jamak qashar ini yaitu menggabungkan 2 waktu salat dikerjakan dalam satu waktu dan rakaatnya pun diringkas. Ya, diringkas. Karena apa? Karena kalau salat jamak itu kan menggabungkan 2 waktu salat, zuhur dan asar misalnya, maghrib dan isya, yang rakaatnya tidak dikurangi. Zuhur tetap 4 rakaat, asar tetap 4 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat, dan isya tetap 4 rakaat. Cuman waktunya saja ya dikerjakan dalam satu waktu. Nah, apakah dalam waktu zuhur, apakah dalam waktu asar, apakah dalam waktu maghrib, apakah dalam waktu isya, tergantung jamak yang kita ambil. Kalau jamak takdim berarti waktu yang pertama, ya, zuhur dengan asar, berarti jamak takdimnya atau waktu yang pertama adalah zuhur. Kalau jamak takhir ya kita ambil waktu yang keduanya yaitu asar. Begitu juga maghrib dan isya. Nah, beda dengan salat jamak qashar yaitu menggabungkan 2 waktu salat tadi ya dalam satu waktu dan rakaatnya dikasar atau diringkas, yang 4 menjadi 2 rakaat. Nah,
Tetapi kalau rakaatnya kurang daripada 4, tidak bisa dikasar, hanya bisa dijamak. Contoh, salat maghrib 3 rakaat. Dia bisa dijamak dan tidak bisa dikasar. Yang bisa dikasar itu yang jumlah rakaatnya 4, yaitu zuhur, asar, dan isya. Siswa sekalian yang berbahagia, itulah pengertian daripada salat jamak kasar. Baik, yang kedua, syarat salat jamak kasar. Nah, jadi syarat salat jamak kasar itu adalah yang pertama, niat, ya, niat mengerjakan salat jamak kasar, itu syaratnya. Tanpa didasari dengan niat, maka tidak akan sampai, karena ujar Nabi, ya, innamal a'malu biniyat, segala perbuatan itu harus diawali dengan niat. Ya, jadi kalau kita diawali dengan niat, maka niatnya sampai. Kemudian yang kedua, muwalah atau bersegera. Nah, jadi muwalah itu artinya bersegera. Bersegera maksudnya adalah di antara dua salat yang digabung itu harus langsung dilanjuti atau dilanjut, tidak ada pemisah. Ya, jadi dilanjut tidak ada pemisah maksudnya, ya, selesai mengerjakan salat zuhur 2 rakaat, kemudian salam, berdiri lagi untuk mengerjakan salat asar 2 rakaat. Tidak diselangi di sana wirid, ya, atau doa, ya, atau kita berzikir dulu atau bersalawat dulu, tidak. Tapi setelah salam berdiri lagi, ya, iqamah. Setelah iqamah langsung berniat salat jamak kasar yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga, masih dalam keadaan musafir atau perjalanan jauh. Nah, jadi syaratnya adalah masih dalam keadaan musafir atau perjalanan jauh. Kemudian yang keempat, tertib. Nah, arti tertib melakukan secara urut atau salat zuhur, ya, dahulu baru salat asar, masing-masing 2 rakaat. Atau dibalik bisa juga. Ya, kalau kita mengambil jamaknya jamak takhir, ya, asar dulu baru zuhur. Nah, tapi yang lebih urut itu yang lebih bagus, zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Nah, tetapi kalau untuk salat jamak kasar maghrib dan isya, maghribnya hanya bisa dijamak, ya, isyanya baru bisa dijamak kasar. Nah, siswa sekalian yang berbahagia, baik kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, yang C-nya tata cara salat jamak kasar. Yang pertama, ya, praktik salat dengan dijamak kasar takdim. Nah, seperti apa? Ya, salat jamak kasar dengan menggunakan jamak takdim, misalnya salat zuhur dan asar, ya, tata caranya adalah sebagai berikut. Pertama, berniat menjamak kasar dengan jamak takdim, misalnya zuhur dan asar. Nah, bagaimana niatnya? Kalau yang niatnya pakai usalli fardal zuhri rak'ataini majmu'an ma'al asri jam'an taqdimin kasran lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya. Dalam hati saya berniat salat zuhur 2 rakaat digabungkan dengan salat asar dengan jamak takdim serta dikasar karena melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Itu niatnya seperti itu. Nah, waktu takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, ya, di dalam berniat tadi, setelah itu kita bertakbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram tadilah meletakkan niat di dalam hati, sahajaku mengerjakan salat, ya, zuhur jamak kasar, ya, 2
2 rakaat ya dengan niat jamak takdim ke asar karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, salat zuhur 2 rakaat. Jadi 2 rakaat saja salat zuhurnya, ya tidak ada tasahud awal, langsung tasahud akhir. Kemudian salam. Nah, jadi setelah 2 rakaat tadi tasahud akhir sampai kita membaca tasahud akhir, kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Akhirnya. Kemudian kita berdiri kembali untuk salat ya, salat asar jamak kasar. Jadi yang pertama tadi salat zuhur ya jamak kasar takdim, kemudian kita berdiri ya. Yang kedua mengerjakan salat asar 2 rakaat dengan jamak kasar takdim ya. Nah, kemudian ya di dalam tadi kita juga berniat ya, niat salat asar 2 rakaat dijamak takdim ke zuhur ya dengan kasar ya karena Allah Ta'ala. Kemudian bertakbir kita setelah takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga salat asar 2 rakaat ya sampai selesai ya, sampai tasawuf akhir, kemudian salam ke kiri dan ke kanan. Nah, kemudian yang kedua ya, praktik salat dengan jamak kasar takhir. Jadi yang pertama tadi salat jamak kasar takdim, kemudian kita praktik salat ya dengan jamak kasar takhir. Nah, yang pertama berniat jamak takhir, mengerjakan salat ya maghrib dengan niat jamak dulu. Nah, kemudian takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram itu kita niat di dalam hati, sahaja aku melaksanakan ya salat maghrib jamak takhir ya ke isya ya karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga salat maghrib 3 rakaat, karena kita ketahui maghrib tidak bisa dikasar, hanya bisa dijamak. Kemudian ya sampai kita tadi tasahud akhir, kemudian salam kita. Setelah salam berdiri kembali ya untuk niat salat isya dengan niat jamak takhir ya. Kemudian ya kita bertakbir setelah berniat tadi di dalam hati, bertakbir dalam takbiratul ihram tadi. Di sana kita menaruh ya niatnya ya, sahajaku melaksanakan ya salat isya 2 rakaat jamak takhir ke maghrib karena Allah Ta'ala. Kemudian ya salat isya 2 rakaat ya sampai kepada tasahud akhir, kemudian setelah itu salam. Nah, setelah salam ya kita silahkan wirid sebentar, minimal kita membaca Al-Fatihah, kemudian membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, ya Allah Akbar 33 ya. Kemudian kita berdoa ya kepada Allah dengan doanya terserah kita. Mau doanya panjang silahkan, mau pendek. Nah, itu saja ya. Jadi jamak takhir dan jamak takdim ya seperti itu tata caranya pelaksanaan jamak kasar takdim dan jamak kasar takhir. Siswa sekalian yang berbahagia, kemudian yang D ya hikmah salat jamak kasar. Nah, jadi hikmah salat jamak kasar ini yang pertama meringankan atau memudahkan beban umat Islam untuk tetap menunaikan salat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan beban, memberikan kewajiban ya, memberikan ya sesuatu yang ia wajibkan untuk dikerjakan kepada umatnya itu tidak membebani, sehingga Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuatu dengan pekerjaan yang tidak bisa mengerjakannya. Contoh pelaksanaan salat
Salat itu kata Nabi, kalau tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring isyarat. Nah, kalau sudah kada bisa isyarat lagi, maka minta disalatkan saja, alias orangnya sudah mati atau meninggal dunia. Nah, jadi ya di bulan Rajab kita tahu bahwa di bulan Rajab inilah Allah memberikan kewajiban tentang pelaksanaan salat yang diterima oleh Rasulullah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, jadi salat jangan dianggap enteng. Kenapa? Karena Nabi kita mengatakan miftahul ibadah as-salah. Kunci daripada ibadah itu salat. Jadi ya kunci daripada ibadah yang lain itu salat. Bila salatnya tidak baik, salatnya tidak dikerjakan, maka ibadah yang lain pun tidak diterima oleh Allah. Jadi laksanakan salat dengan baik. Karena ujar Nabi ya, awwalu ma yusabbahu alaihi abdu yaumal qiyamah as-salah. Ibadah yang pertama dilihat oleh Allah nanti pada hari kiamat itu salat. Ya, paman saluhat alaihi, paman pasadat alaihi. Barang siapa salatnya baik, maka seluruh amal ibadah yang lainnya pun baik. Dan barang siapa salatnya rusak, maka seluruh amal ibadah yang lain juga ikut rusak. Baik, yang kedua, tanda kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, ya, bahwa Allah itu sangat cinta, sangat sayang kepada hamba-hambanya, ya, untuk melaksanakan ibadah. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan, ya, ketika itu malaikat Jibril, ya, pernah bertanya kepada Allah. Nah, begini kata Jibril, ya, wahai Allah, ya, apakah ibadahku ini lebih baik? Ya, karena ya malaikat Jibril pernah ya bertanya kepada Allah, ya, apakah ibadahku ini lebih baik? Nah, kata Allah kepada Jibril, wahai Jibril, ya, ibadahmu itu baik, ya, baik sekali, karena engkau sujud kepadaku berlama-lama, ya. Salat Jibril itu 2 rakaat ceritanya, ya. 1 kali salam itu, 1 kali rakaat itu, 1 rakaat itu sujudnya Jibril itu, ya, itu lamanya adalah bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun. Sehingga menurut riwayat 2 rakaat Jibril salat itu lamanya hampir puluhan atau ya puluhan tahun lamanya. Sehingga ketika Jibril salam, Jibril pun berkata, wahai Allah, apakah salatku ini lebih baik? Kata Allah kepada Jibril, wahai Jibril, salatmu itu baik, tetapi ya ada yang lebih baik lagi, yakni adalah umatku, yaitu umat Rasulullah. Nah, jadi umat Rasulullah itu karena aku perintahkan dia salat, dia melaksanakan dengan baik, maka itu aku lebih suka, lebih cinta ya kepada mereka. Lalu apa kata Jibril? Wahai Allah, apakah imbalan balasan bagi umat Rasulullah yang melaksanakan perintah salat dengan baik itu? Kata Allah kepada Jibril, aku akan ganjar kepada mereka itu setiap salatnya itu adalah surga. Ya, surga. Nah, lalu ketika itu Jibril pun berkata kepada Allah, wahai Allah, bolehkah aku melihat ya surga seperti apa yang engkau kasihkan kepada hamba-hamba atau umat Rasulullah itu? Nah, silahkan kata Allah kepada Jibril, silahkan kamu jelajahi, kamu lihat ya surga yang aku kasih tadi berapa luasnya. Menurut riwayat, Jibril terbang mengelilingi surga yang dijanjikan tadi, sepertiga daripada Jannatun Naim tadi kepada orang-orang yang salat tadi. 3000 tahun Jibril pun terbang mengelilingi surga Jannatun Naim yang diberikan kepada hamba-hambanya yang melaksanakan salat tadi. Jibril tidak mampu melaksanakan 3000 tahun, tidak
habis lagi menjelajahi surga yang diberikan kepada hamba-hambanya, kepada umat Rasulullah yang melaksanakan salat dengan baik. Subhanallah, sungguh ya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah salat. Maka janganlah kita meninggal salat lagi. Kemudian yang ketiga, supaya salat fardu dapat dikerjakan dalam keadaan apapun. Nah, kita tahu bahwa salat fardu adalah salat yang wajib hukumnya. Bila kita tidak mengerjakan, kita berdosa, maka Allah berikan keringanan sebagai ru'usah, yakni adalah salat jamak kasar. Sehingga dimanapun kita berada, dalam perjalanankah, atau di dalam keadaan ya sempitkah, di dalam keadaan susahkah, kita bisa mengerjakan salat dengan baik, dengan cara jamak atau kasar, atau jamak kasar. Baik siswa sekalian yang berbahagia, ya itulah ya pembelajaran kita hari ini. Namun di dalam pembelajaran ini ya soal ada di video ini. Silahkan kalian ya ikuti, simak videonya ya tentang pembelajaran kali ini. Nah, soal yang pertama ya kalian jelaskan pengertian salat jamak kasar. Kemudian yang kedua ya sebutkan alat apa saja yang boleh, salat apa saja yang boleh dikasar. Kemudian yang ketiga soalnya sebutkan salat jamak kasar. Kemudian yang keempat ya sebutkan 4 hikmah daripada salat jamak kasar. Baik, demikian pembelajaran ini ya Bapak sampaikan, Bapak akhiri ya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin.